Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, Our study today is Christ is the firstborn among the dead. pelajaran kita hari ini tentang Kristus sebagai yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. So Christ not only came to this earth and lived a holy life, but He died on the cross for your and my sins. Jadi Yesus bukan hanya sekedar dia datang ke dunia ini saja menjalani kehidupan yang suci dan kudus, tetapi juga Yesus mati bagi dosa-dosa saudara dan saya. The devil and the evil man thought they had conquered the love of God. Iblis, setan, dan orang-orang yang jahat, mereka berpikir bahwa wah, kita sudah mengalahkan Tuhan. But that was not true. Tetapi itu tidak benar, saudara. After 3 days of Jesus being in hell, in the depths, He was raised from the dead by His Father. Jadi setelah 3 hari berada di dunia maut, Yesus dibangkitkan oleh Bapaknya. We can say, praise the Lord. Dan kita bisa mengucap syukur, puji Tuhan. This is the hope of the gospel. Inilah harapan yang diberikan oleh Injil. It is the most valuable treasure we have on this earth. Ini adalah harta yang paling dan amat sangat berharga yang kita miliki di dunia ini. To possess Christ in us, the hope of glory. Untuk kita bisa memiliki Yesus Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan kita. So Jesus was the first one to be raised from the dead. Jadi Yesus adalah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. And the scripture often refers to this before Jesus ever came to the earth. Dan kalau kita melihat ada ayat yang juga menyatakan tentang hal ini bagaimana sebelum Yesus Kristus datang ke muka bumi ini. And this is in Psalm 89:27. Dan ayat itu ada di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-27, tetapi dalam bahasa Indonesia ada di dalam ayat yang ke-28. Jadi ayat ini sudah ada sebelum Yesus datang, dikatakan demikian. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. This verse applies to Christ, who was the firstborn from the dead by the resurrection. Jadi sesungguhnya Mazmur 89 ayat 28 ini menunjuk kepada Kristus. Ayat ini berlaku untuk Kristus sebagai yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. That is why Jesus is King of Kings and Lord of Lords. Itulah sebabnya Yesus Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. There is no one that has ever been like Him. Karena tidak ada seorang pun yang seperti Yesus. And there is no one that will ever be like Him. Tidak ada yang pernah seperti Yesus dan tidak akan pernah ada orang yang nantinya akan seperti Yesus. So He is the highest power that there is. Jadi Yesus Kristus adalah kuasa yang paling tertinggi di antara yang lain-lain. And it is not because He wants to be, but because He is a perfect image of God. Itu bukan karena Yesus ingin menjadi seperti itu, tidak, tetapi karena Yesus Kristus adalah gambaran kesempurnaan Allah. Colossians 1:15.
Kolose 1 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jesus is the image of the invisible God. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. That is why God had to send Jesus. Itulah sebabnya mengapa Allah Bapa harus mengutus Yesus. Jesus had to be born of a virgin and come in the flesh. Yesus harus dilahirkan dari seorang anak darah, perawan, dan dia harus datang dalam wujud manusia seperti kita. So that man could see him and understand who God was. Supaya manusia bisa melihat dia dan mengerti Allah itu seperti apa. Throughout the Old Testament, God met with the forefathers. Di sepanjang perjanjian lama kita melihat bagaimana Allah berjumpa dengan para leluhur, ya, para leluhur bangsa Israel, nenek moyang. But they met with him as a spirit. Tetapi pertemuan atau perjumpaan mereka adalah dalam bentuk mereka berjumpa dengan roh. And when Moses was on the mountain to meet God, Dan ketika Musa berada di gunung, ya, untuk dia berjumpa dengan Allah di sana, Moses wanted to see God's face. Musa begitu rindu untuk bisa melihat secara fisik, ya, dia rindu untuk melihat wajah Tuhan seperti apa. But God said, no man can see my face and live. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa bertahan melihat wajah Allah. Karena di saat mereka melihat wajah Allah itu berarti mereka akan binasa. But he said, I'll show you my hinder parts. Tetapi Allah berfirman kepada Musa pada waktu yang engkau akan lihat adalah bagian belakang saya. So Moses did meet with God. Ya, dan sesungguhnya Musa berjumpa dengan Allah. And the name of God was Yahweh, Jehovah God. Dan di dalam perjanjian Allah diperkenalkanlah nama Allah, yaitu Yahweh atau Yehova. And it was such a holy name that the Jews were not even allowed to pronounce it. Nah, kata Yahweh atau Yehova ini adalah satu nama Allah yang kudus dan tidak boleh sembarangan disebutkan oleh orang-orang Yahudi, saudara. And it was spelled JHWH. Dan ia dieja dengan huruf mati semua, ya, JHWH. So it was very, very holy to talk of Yahweh. Jadi nama Tuhan, ya, ini amat sangat dikuduskan, sangat-sangat dikuduskan sehingga tidak boleh sembarangan diucapkan, saudara. So later on, when Jesus came to the earth, maka ketika Yesus datang ke dunia ini dalam rupa seperti manusia, and he was questioned as to who he was, ketika ditanyakan kepada Yesus tentang siapa sesungguhnya dia, by the Jewish teachers, yaitu oleh para ahli-ahli hukum bangsa Yahudi, and Jesus said, I am that I am. Yesus berkata menjawab pertanyaan mereka, aku adalah aku. This was in John 10. Nah, firman Tuhan ini terdapat di dalam Yohanes 10. So you can read more about that on your own. Saudara bisa membaca sendiri, ya, Yohanes pasal yang ke-10. But Jesus was fulfilling the call of his Father to reveal to the earth the invisible God. Nah, sesungguhnya Yesus sementara menggenapi atau memenuhi panggilan yang diberikan oleh Allah Bapanya untuk dia dapat datang ke dunia dan menyatakan Allah, menyatakan Tuhan kepada umat manusia. And we go back to Moses' conversation with God, because God had, Dan mari kita kembali dalam percakapan antara Musa dengan Allah. and Moses had said to God, who should I say sent me?
Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan kalau saya pergi kepada orang Israel ini, saya harus menjawab apa kepada mereka kalau mereka bertanya, siapakah yang mengutus engkau? And God said, tell them I am that I am sent you. Maka Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel, aku adalah aku yang mengutus engkau. So if you go back into the original languages of the Old and New Testament, Saudara, kalau kita menyelidiki lebih dalam akar kata yang sesungguhnya yang dipakai, baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, that is Hebrew and Greek, baik di dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Yunani, I am that I am is exactly the same words. aku adalah aku, yang dipakai di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, itu semua adalah kata yang benar-benar persis sama. And so this is proof that Jesus was the Messiah that was promised up from the Father to come to the earth in the flesh. Jadi ini adalah bukti yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah sesungguhnya Sang Mesias yang diutus oleh Bapa. So after his death, he was the firstborn over all creation. Jadi setelah kematian Kristus, maka dia bangkit, dan kebangkitannya menjadikan dia sebagai yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dari semua yang diciptakan. He had to break the curse of sin over mankind. Yesus harus menghancurkan kutuk yang ditimpakan kepada semua umat manusia. He also broke the curse of sin over all creation. Dan bukan hanya itu, Yesus juga mematahkan kutuk dosa yang ditimpakan bukan hanya kepada semua umat manusia, kepada semua alam ciptaan ini. Please continue to read verse 18 of Colossians 1. Nah, mari kita lihat Kolose 1 di ayat yang ke-18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. And our next scripture, 1 Corinthians 15:20 to 26. Nah, kita juga mari baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. And what does man fear more than anything? It's death. Apakah yang paling sangat ditakutkan oleh manusia lebih dari segalanya? Apa yang paling menakutkan bagi manusia, saudara? And we are beholding Christ who has risen from the dead. Dan kita semua mengarahkan pandangan kita menatap kepada Yesus Kristus yang dibangkitkan. And those who believe in Christ will be raised from the dead. Dan semua orang yang percaya kepada Kristus, mereka akan dibangkitkan dari kematian. And this is why it is very important that you put your trust in the Lord Jesus Christ. Di sini mengapa betapa pentingnya saudara kita menaruh percaya kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan.
because all of life is wrapped up in him. Karena seluruh kehidupan ini semuanya ada di dalam Dia, dalam Yesus. Even until you die, Bahkan sampai Anda mati, saudara. and even beyond death. Bahkan kehidupan sesudah kematian. So those who believe in Christ do not die, but they live forever. Jadi mereka yang percaya kepada Kristus, sesungguhnya mereka tidak mati, tetapi mereka hidup selamanya. You know, we often want to give our loved ones gifts. Saudara, seringkali kita rindu untuk memberikan sesuatu ya kepada orang yang kita kasihi. Well, today let us think about this. Marilah kita memikirkan hal ini hari ini. This is the greatest gift that mankind has ever received. Saudara, ini adalah pemberian yang paling luar biasa yang dapat diterima dan dapat diberi ya. Maksudnya pemberian yang paling terindah yang dapat diberikan kepada umat manusia. Not only love and joy and peace in the Holy Ghost, Bukan hanya sekedar berbicara tentang damai sejahtera, kasih, sukacita yang ada di dalam Roh Kudus, but everlasting life. tetapi sesuatu yang berbicara tentang kehidupan yang kekal. So let us continue with our scriptures. Verse 42. Dan mari kita baca masih di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, tetapi di ayat yang ke-42. Demikianlah pula hanya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. And 2 Corinthians 4, 3 and 4. Dan kita juga lihat 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. So that is why many people don't understand what the gospel is. Jadi inilah alasannya mengapa begitu banyak orang tidak mengerti, tidak paham tentang Injil. Because the gospel is veiled to them. Karena Injil itu semacam terselubung, ya, tertutup. Mereka tidak bisa melihat Injil itu. And that is why we must share this gospel to the ends of the earth. Itulah alasannya mengapa kita harus beritakan Injil bahkan sampai ke ujung-ujung dunia. Would you like to continue to read verses 5 through 18, actually? Oke, mari kita lanjut membaca firman Tuhan ini di dalam 2 Korintus 4. Kita lanjut di ayat yang ke-5 sampai yang ke-18. Firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis,
Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. So this is our faith. Jadi inilah iman kita, saudara. Set this chapter aside. Mari kita lihat, perhatikan baik, dan kita sungguh-sungguh memperhatikan bagian firman Tuhan perikop ini ya. Memorize it. Mari kita berusaha untuk bisa menghafal firman Tuhan ini. Think about it. Mari kita merenungkan dan terus merenungkan kebenaran ini. And set your heart upon that eternal treasure. Dan letakkanlah hatimu kepada harta yang bernilai kekal, saudara. Which we have in Jesus Christ our Lord. Dan semuanya itu kita miliki di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. This is your textbook. Saudara, Alkitab ini adalah buku panduanmu. Don't go running to any other source. Saudara, jangan cari sumber-sumber yang lain. This is the eternal word of life. Karena Alkitab adalah firman Allah yang kekal. The Holy Spirit will open these truths to you. Roh Kudus sendirilah yang akan menyingkapkan kebenaran ini kepada saudara. And though you walk in this world, you will not live in this world. You will be an overcomer, and you will shine out God's light to those around you. Saudara, sekalipun kita masih hidup berjalan di muka bumi ini, tetapi kita tidak hidup berdasarkan cara dunia ini, tetapi kita memberikan terang Kristus, sehingga terang Kristus bersinar lewat hidup kita, dan kita menjadi pemenang. Let us pray together. Mari kita satu dalam doa. Lord, we treasure the knowledge of you. Ya Tuhan, kami menyimpan seperti harta di dalam hati kami segala apa yang Engkau berikan kepada kami. We are so grateful that you chose us, Kami sungguh bersyukur Engkau memilih kami. that you called us out of darkness into your marvelous light. Engkau memanggil kami dari gelap untuk masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Write these words on our hearts, Ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu Engkau tuliskan di dalam hati kami. that you may use us as your vessels to shine out in this dark world. Agar supaya Engkau Tuhan boleh pakai kami sebagai alat-Mu untuk bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. That we would see many souls come to the knowledge of the Lord Jesus Christ. Sehingga kami boleh melihat semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Bless each leader, Ya Tuhan, berkatilah para pemimpin-pemimpin yang ada. bless each disciple, Berkatilah para murid-murid. and let them go forth in the name of the Lord Jesus Christ, Dan biarlah mereka pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. carrying the gospel wherever they go. Membawa Injil dan memberitakannya kemanapun mereka pergi dan berada. Bless them all, we pray. Berkatilah mereka semuanya, kami semuanya berkatilah ya Tuhan, kami berdoa. In Jesus' name, Dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Come and let us
us go up to the mountain of the Lord, unto